Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 dari Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami akan menjelaskan hasil presentasi kami yang telah kami buat dengan tema insecurity. Satu pertanyaan buat kalian. Pernahkah kalian merasa insecure? Ngerasa takut saat berada di depan umum? Ragu-ragu untuk sekedar angkat tangan dan nanya atau jawab pertanyaan dari guru? Atau apakah kalian pernah merasa kurang menarik atau kurang berprestasi dibandingkan teman-teman atau orang-orang di sekitar kalian? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi adalah iya, kalian jangan khawatir. Kalian gak sendirian kok. Next. Sekarang, apa sih pengertian dari insecure itu? Insecure adalah perasaan tidak aman atau cemas yang biasanya muncul karena dipicu saat kita merasa berada pada posisi yang tidak aman atau rendah diri. Kebanyakan orang mengkorelasikan insecurity dengan emosi negatif. Contohnya, takut, gak pede, cemas, dan emosi lainnya. Hal ini sebenarnya wajar. Siapapun itu, pasti pernah kok ngerasa insecure, karena kita pasti punya rasa takut dalam diri kita. Bahkan, orang yang punya prestasi banyak pun juga pernah kok insecure. Orang yang berpenampilan menarik pun juga pernah kok ngerasa insecure. Tapi, meskipun semua orang pernah ngerasain insecure, bukan berarti kita memang terlahir dengan insecure itu. Sebenarnya, perasaan ini terjadi karena suatu kejadian dalam hidup kita yang mengatakan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan standar masyarakat. Next. Sekarang kita akan bahas apa sih yang menjadi penyebab dari insecurity. Yang pertama adalah rasa takut gagal atau takut mengalami penolakan. Rasa takut adalah hal yang wajar. Yang menjadi tidak wajar ketika orang terlalu berfokus pada rasa takutnya sehingga ia mengabaikan kemungkinan-kemungkinan positif yang bisa saja terjadi. Lalu ada tidak percaya diri akibat kecemasan bersosialisasi. Kerap kali, hal ini terjadi ketika kita mengasosiasikan stigma-stigma negatif terlebih dahulu kepada orang lain. Contohnya, saya berpikiran bahwa saya adalah orang yang paling tidak pandai di kelompok. Padahal belum tentu teman-teman saya menganggap saya orang yang seperti itu. Lalu ada keinginan untuk selalu tampil sempurna. Tidak salah apabila kita mempunyai ekspektasi tinggi tentang sesuatu. Tapi hidup selalu berputar. Ada kalanya kita mengalami kegagalan. Yang menjadi masalah adalah ketika orang berfokus pada masalah tersebut. Ia merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling rendah, orang yang tidak bisa bangkit lagi. Disitulah muncul insecure dalam dirinya. Lalu ada pola asuh anak terlalu otoriter. Ketika orang tua mendidik anak untuk menjadi patuh, menurut, tetapi mereka lalai untuk bertanya apa sih sebenarnya anak itu butuhkan, apa sih yang sebenarnya anak itu inginkan, maka anak akan tumbuh menjadi anak penuh dengan keraguan-raguan. Ia takut untuk mengemukakan apa yang menjadi keinginannya, lalu menjadi korban bullying. Apabila seseorang pernah menjadi korban bullying, ia cenderung hidup dalam rasa takut bahwa ia adalah pribadi yang rendah dibanding orang lain. Ia tidak mampu untuk berjuang, ia adalah produk gagal bagi dirinya. Next. Insecurity juga memiliki dampak. Bila kondisi ini tidak segera ditangani, insecure dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental yang serius, seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, dan masalah pada body image, dan juga bisa berimbas menjadi psikosomatik. Hubungan sosial dan mental yang kurang baik dapat menimbulkan keluhan fisik tertentu seperti nyeri atau berbagai penyakit lain yang saat diperiksa tidak ada keanehan sama sekali. Selanjutnya, kita akan membahas solusi dalam mengatasi insecurity. Solusi mengatasi insecurity yang pertama, selalu tingkatkan rasa percaya diri pada diri kita. Yang kedua, perbanyak bersyukur dan berpikir positif. Yang ketiga, jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Yang keempat adalah belajar membuka diri terhadap dunia luar. Ketika kamu tahu bahwa dunia itu luas, maka kamu akan tahu bahwa banyak hal yang positif yang bisa kita pelajari ketimbang kita berfokus pada hal-hal negatif yang membuat kita merasa rendah diri. Kemudian hindari toxic relationship circle.
Apabila kamu merasa bahwa lingkunganmu tidak lagi suportif, tidak lagi mendukung kamu untuk menggapai cita-citamu, maka tinggalkanlah. Lebih baik berfokus pada impianmu untuk meraih apa yang sebenarnya kamu inginkan. Lalu, pahami apa yang menyebabkan rasa insecure. Yang mengerti dirimu adalah dirimu sendiri. Maka cobalah mengerti di mana kurangmu, disitulah yang perlu kamu perbaiki. Next. Ingat satu hal, if you believe in yourself, anything is possible. Jadi, teman-teman, rasa insecure itu wajar, tetapi jangan jadikan itu sebagai penghalang kalian untuk terus maju. Jadikanlah rasa itu menjadi motivasi agar kalian bisa terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Fokuslah terhadap apa yang ingin kalian capai dan cintailah diri kalian sendiri. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.